لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Sambil mulai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid, risalah Islam di atas titian jalan yang lurus, Allahumma amin. Dan sampai di tafsir Ibnu Katsir, itu surat Al-Imran ayat yang nomor 14 dan 15. Surat Al-Imran ayat 14 dan 15. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14 dan 15. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum alladziina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa aswajum mutahharatu wa ridwanun minallahi wallahu basyirum bil ibad. Zuyina telah dihiaskan atau telah dijadikan indah, linnasi kepada manusia, telah dihiaskan, telah dijadikan indah, linnasi untuk manusia. Apa yang dijadikan indah untuk manusia? Itu hubbus syahwa, mencintai syahwatnya atau mencintai hawa nafsunya. Bentuk kecintaan manusia terhadap hawa nafsu, minan nisa'i, mulai dari perempuan-perempuan, wal banina, dan anak-anak, wal qanatiri, itu harta benda, al muqantarati, yang ditumpuk-tumpuk atau dikumpulkan, minad dhahabi, mulai dari emas, wal fiddati, dan perak, wal khailul, dan kuda-kuda atau kendaraan-kendaraan, al musyawwamah, yang terpilih atau pilihan-pilihan, wal an'ami, dan hewan ternak, wal haras, ladang ataupun sawah. Dzalika, yang demikian itu semuanya, mata'ul, yaitu kesenangan, al hayati dunya, di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan dunia. Wallahu, maka adapun Allah, ngindahu, di sisinya, husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Kul, katakanlah Muhammad, apakah aku akan memberitahu kepada kalian bi khairin, yaitu dengan yang lebih baik, min dalikum, dari semua harta benda dunia yang disebutkan tadi, lilladzina, itu untuk orang-orang yang ittaqau, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yaitu jannatun, surga, tajri, yang mengalir,
min tahtiha, dari bawah surga, al-anharu itu sungai-sungai. Khalidina, mereka kekal di dalam surga. Wa aswajun, dan mereka mendapatkan istri-istri mutahharatun yang disucikan. Wa ridwanun, dan keridhaan minallahi, dari Allah. Allahu, dan adapun Allah itu basyirun, maha melihat, bil ibadi, dengan hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita artikan jadi menurut bahasa kita, maka telah dijadikan indah dan telah dijadikan yaitu keindahan pada kehidupan manusia, itu kecintaan kepada hawa nafsunya, mulai dari cinta kepada perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang ditumpuk-tumpuk ataupun dihitung-hitung, mulai dari emas ataupun perak, dan juga kendaraan-kendaraan pilihan, wal an'ami, dan juga hewan ternak, dan begitu juga ladang ataupun tanah. Padahal yang demikian itu semuanya yaitu kesenangan di dalam kehidupan dunia, dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik tempat kembali. Katakanlah Muhammad, apakah aku ingin memberitahu kepada kalian dengan sesuatu yang lebih baik dari segala perhiasan dunia untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalam surga itu, dan mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan, dan sekaligus mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adapun Allah maha melihat terhadap apa saja yang hamba-hambanya Allah dikerjakan dulu di dalam kehidupan dunia. Surat Al-Imran ayat 14 sampai ayat 15. Dan sekarang kita lihat penafsirannya. Yukhbir ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu atau menginformasikan amma zuyina linnasi fi hadhil hayati dunya. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan sekaligus memberitahu tentang apa saja yang menjadi perhiasan di dalam kehidupan dunia untuk kehidupan manusia yang ada di dalamnya. Berarti kalau kita lihat di dalam ayat ini, Allah memberitahu sekaligus menginformasikan bahwa manusia yang ada di dalam kehidupan dunia itu dihiasi atau dijadikan indah terhadap sisi-sisi kehidupan dunia. Bentuknya adalah min anwangil miladi. Min anwangil miladi itu mulai dari jenis anak-anak. Berarti anak-anak yang kita punya. Bahkan kalau dalam ayat yang lain kan disebutkan al-malu wal banun, maka adapun anak-anak dan harta benda itu adalah cobaan bagi engkau yang ada di dalam kehidupan dunia. Kalau seandainya kemudian kita melihat bahwa ayat Al-Quran menginformasikan dalam ayat yang lain anak-anak ataupun harta benda yang dimiliki oleh manusia adalah cobaan, bagaimana mungkin kemudian tidak cobaan? Bahkan sampai-sampai kalau dalam hadis Nabi, ini dalam hadis Nabi dulu pernah disinggung, la tazalu qaddama 'abdi hatta yus'al, kedua kaki hamba kelak tidak akan bergeser. Kedua kaki hamba kelak tidak akan bergeser sampai kemudian dia ditanya terhadap 4 perkara. Berarti kita tidak akan, kedua kaki kita tidak pernah bergeser di hadapan Allah sampai kemudian ditanya terhadap 4 perkara sampai selesai. Di antaranya adalah numrihi, yaitu terhadap usia yang selama ini kemudian apa kita habiskan. Artinya terhadap usia yang selama ini kemudian kita habiskan untuk apa pula. Kemudian uangan melihi terhadap harta bendanya, harta benda yang semuanya kita miliki kelak akan ditanya pula, yaitu dari mana didapati atau didapatkan, dan kemana pula atau untuk apa pula harta benda itu kemudian digunakan. Artinya kalau saat kemudian kita melihat dari penjelasan hadis Rasulullah dan tafsir ayat Al-Quran, semakin banyak harta benda dengan segala kenikmatan yang ada di dalam kehidupan dunia, maka hisabnya lebih berat. Oleh karena itulah, dulu kan pernah disinggung, yang namanya orang miskin dengan orang kaya, selisihnya masuk surga dalam 500 tahun. Sampai selisihnya 500 tahun. Sampai kalau dalam hadis Nabi, orang-orang miskin yang masuk ke dalam surga, itu mereka sudah nyaman di dalamnya. Tatkala kemudian mereka ditanya terhadap malaikat, kenapa kemudian kau masuk surga secara awal?
kata mereka orang-orang miskin yang ada di dalam surga, kami dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pula yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kami hendak hisap? Harta benda kami tidak punya. Kemudian segala nikmat yang kita rasakan di dunia juga sedikit jumlahnya. Sehingga kemudian pertanyaan kami cukup mudah. Kemudian Allah masukkan kami ke dalam surga. Sementara orang-orang yang dulu di dalam kehidupan dunia penuh dengan segala kenikmatan dunia masih ditanya terkait masalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah nikmat-nikmat di dalam hidup. Wah, mulanya kalau seandainya kita melihat hal yang berkaitan dengan masalah itu, selisihnya sampai 500 tahun. Padahal hidup di dalam kehidupan dunia sebentar, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun paling-paling. Kemudian berikutnya juga, bentuk kesenangan manusia atau segala sesuatu yang menghiasi manusia di dalam kehidupan dunia minan nisa, mulai dari wanita-wanita. Kita tahulah yang namanya wanita-wanita ini adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kehidupan manusia, terutama orang yang beriman, bagi kaum laki-laki. Dan kita tahu yang namanya fitnah wanita itu lebih dahsyat, bahkan sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan terhadap hadis itu. Rasulullah sampai bersabda dalam sebuah hadis, "Ma taraktu ba'di fitnatan." Tidaklah aku tinggalkan setelah aku meninggal fitnah yang paling berbahaya. Ala rijali, atas kehidupan laki-laki, minan nisa, dari kaum perempuan atau dari wanita-wanita. Sampai-sampai kalau dalam hadis Rasulullah disebutkan yaitu dalam konteks yang lain. Standar manusia bisa menikmati manis lezat ibadah. Karena kaum laki-laki tatkala kemudian melakukan ritual ibadah, sholat atau yang lain-lain, bisa kemudian khusyuk, bisa kemudian merasakan manis lezatnya keimanan di dalamnya. Itu bergantung seberapa jauh atau seberapa imannya kuat di dalam menahan pandangan, tidak melihat terhadap segala sesuatu yang diharamkan terhadap lawan jenis. Karena kesampean semakin tinggi di dalam yaitu menjaga pandangan, menahan hawa nafsu, tidak melihat segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka menentukan manis lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mungkin kalau seandainya selama ini kita mendirikan sholat tidak khusyuk mungkin, atau barangkali mungkin bacaan yang kita baca di dalam bacaan sholat itu tapi jiwa tidak mengikutinya, rohani tidak mendiaminya. Boleh jadi mungkin karena di luar sholat kita belum mampu untuk menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Karena semakin jenengan pandai di dalam menjaga pandangan, Masya Allah, ibadahnya manis dan lezat. Tapi semakin tinggi di dalam memandang kepada lawan jenis yang mengandung syahwat kepada kaum perempuan, tidak akan merasakan manis lezatnya ibadah. Ini kata Rasulullah. Padahal nang HP bilang ya, buka kapes dela kan ya, negara diliwati coklatnya mereka penasaran. Kaum laki-laki semuanya sama lah, hampir-hampir sama, karena kita tahu laki-laki itu nafsunya itu tinggi, sekalipun nanti usianya renta tetap masih sama. Beda kalau kaum perempuan kalau sudah menginjak usia 50-60 sudah tidak punya hampir-hampir. Tapi kalau kaum laki-laki sekalipun 70 tahun atau bahkan lebih dari itu, nafsunya tidak hilang sekalipun kemampuan tidak ada. Kan celaka banget. Kalau dulu kan mulai disinggung, mulanya termasuk sejelek-jelek manusia adalah panjang usianya di dalam hidup. Kan kata Rasulullah, syaru asyarun nas, sejelek-jelek manusia adalah mantolang umruhu, orang yang panjang usianya di dalam hidup tetapi jelek amalannya. Artinya kalau suatu saat jenengan dalam bujang nongkrongan jembatan, kemudian ngegim atau yang lain-lain, lihat perawan liwat, gadis liwat atau yang lain-lain, seakan-akan menjadi kewajaran. Oh, bujang. Tapi kalau suatu saat bujang usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun seperti itu, wah, sejelek-jelek manusia. Si gelem nyingsoti perawan, aduh. Ya aduh, parah guys. Nanti nggak mungkin ya oleh yang dipanggilnya ceweknya bahaya, atau mungkin perempuannya sing disingsoti kayaknya yang batin dah, kaki-kaki sedek paju lebih gembelengan. Wajib dia ini nggak mampu juga lah,
nggak mampu juga. Tapi ada manusia yang kondisinya seperti itu. Artinya seperti ini. Harusnya kalau suatu saat kemudian kita menginjak usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, artinya sudah tidak terpikirkan lagi atau mengurangi segala hal yang berkaitan dengan masalah seperti itu. Tapi dewek semakin mengarah semakin doyan. Ya ini yang boleh jadi mungkin menentukan manis lezatnya beribadah, kita tidak merasakannya. Sebagaimana seperti di zaman dulu, tatkala mereka merasakan manis lezatnya ibadah, mereka merasakan manis lezatnya ibadah. Sehingga mereka berlama-lama di dalam sujudnya, berlama-lama di dalam rukuknya, berlama-lama di dalam berdirinya, karena menikmati manis lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita yaitu berlama-lama tapi tumbuh rasa kejemuan, kebosanan, dan tidak ada sisi kenikmatan di dalam ibadah. Boleh jadi mungkin itu karena permasalahan pandangan kita masih belum menjaga terhadap segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Boleh jadi mungkin seperti itu. Lantas fabadda'a bin nisa'i, dalam ayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah menginformasikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu menyebutkan fitnah yang pertama atau hiasan syahwat bagi kehidupan manusia di dalam kehidupan dunia adalah nisa, perempuan. Karena kita tahulah bergaul dengan perempuan itu susah. Bagi suami dengan istrinya itu seakan-akan bergaul dengan tulang rusuk, kalau umpama disebutkan oleh hadis Nabi. Kita kasar, dia patah. Kita terlalu halus, dia bengkok. Kalau seandainya ia diibaratkan buku tebal, maka yang namanya kaum perempuan itu buku yang sangat tebal. Covernya saja seakan-akan tebal pula, belum lagi isinya. Susah dimengerti, kadang-kadang susah dipahami. Tapi itulah dunia perempuan, sehingga ini menjadi fitnah yang lebih besar. Kalau seandainya kita melihat, contoh kalau kita melihat Nabi Adam alaihissalam, ini selevel Nabi, sekalipun ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian manusia ada di dalam kehidupan dunia. Adam alaihissalam tatkala mendapatkan semua kenikmatan apa saja yang ada di dalam surga. Kita tahu tatkala Adam dia mendapatkan nikmat apa saja yang ada di dalam kehidupan dunia. Dia mendapatkan nikmat apa saja, tapi tetap saja dia merasakan sunyi dan merasakan sepi. Begitu dia melihat surga dengan segala kenikmatannya, tapi jiwanya, hati ada di dalam surga, dia merasa sunyi. Karena pada saat itu belum ada Hawa. Lantas tatkala kemudian dengan singkat di dalam kisah tersebut, Allah Subhanahu wa taala lantas kemudian menjodohkan dia, menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Akan tetapi ini awal musibah. Sekalipun ini adalah hikmah untuk kehidupan manusia di dalam kehidupan dunia. Iblis tatkala diusir dari dalam surga, tatkala menggoda Nabi Adam, tidak pernah berhasil. Iblis menggoda Adam alaihissalam itu tidak pernah berhasil. Yaitu iblis, yaitu menyuruh kepada Nabi Adam untuk memakan buah khuldi, tidak pernah berhasil. Bisa berhasil melalui jalur Hawa. Dan kaum laki-laki kadang-kadang kalau sudah diminta oleh kaum perempuan berulang-ulang, sekalipun itu kadang-kadang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian luluh hati seorang laki-laki. Contohnya Nabi Adam. Pertama Nabi yaitu Hawa mendekat kepada Nabi Adam. Ya suamiku, katanya, kiranya bolehkah kemudian engkau memetikkan untukku itu buah khuldi? Sungguh aku ingin buah itu. Kata Nabi Adam, jangan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhenti. Besoknya lagi ngomong lagi. Besoknya lagi ngomong lagi. Besoknya lagi, kalau menurut dia itu satu kisah, yaitu Hawa, ia taruh kepalanya di sisi bahunya. Lantas kemudian tangannya Hawa letakkan di atas tangannya Nabi Adam. Kemudian dia baru berbicara. Wahai suamiku, tolonglah kiranya kemudian engkau petikkan untukku itu buah khuldi itu. Satu kali ini saja. Akhirnya kemudian Nabi Adam luluh. Ya sudah, baiklah. Satu kali saja ya. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini fitnah yang paling besar.
Dan kita tahu yang namanya kaum Hawa itu adalah apabila kemudian kita kasar, mereka patah. Apabila kemudian mereka dibiarkan lantas bengkok, karena mereka adalah tulang rusuk kalau diumpamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itulah sisi keindahan Allah menciptakan pasangan laki-laki dengan perempuan. Tetapi untuk fitnah yang paling besar sekaligus hiasan kaum laki-laki di dalam kehidupan dunia. Ya, jangan bayang apa sampai-sampai ini sebagai bentuk hiasan di dalam kehidupan dunia, antum itu kaum laki-laki dihalalkan untuk memiliki istri lebih dari 2, 3, atau 4. Dan ini hiasan untuk Anda, asal bisa adil. Bahkan ini menurut fikih ya, bumbung orang anak wong wedon. Ini menurut fikih. Kalau menurut fikih, sampai-sampai seorang suami kalau mau menikah lagi, baik dari kalangan madhab Hambali, Maliki, Hanafi, tidak perlu meminta izin kepada istrinya. Semuanya sepakat. Mending sampai aja ngomong bojone. Menurut ulama fikih memang seperti itu. Dan antum kalau suatu saat kemudian tanya sama orang-orang Madinah, orang Arab di sana, kalau Anda kemudian ditanya oleh mereka, hal ngintik zaujah katanya, apakah engkau memiliki istri? Antum jawab, ngindi zaujah. Terus dia tanya, kam, berapa? Kemudian dijawab oleh kita, wahidah, satu. Kata dia, begitu kita menjawab satu, mereka mengatakan bakhil. Jadi ini pelit, naik bojone siji. Itu kata mereka. Ya, karena ini memang satu hal yang menjadikan sekaligus sisi kenikmatan untuk kaum laki-laki di dalam kehidupan dunia, sekaligus fitnah yang besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyendirikan dan mengawalkan yaitu pada kalimat telah dijadikan hiasan bagi kehidupan manusia, yaitu kecintaan terhadap hawa nafsunya. Bentuk kecintaan yang pertama adalah kaum perempuan. Sampai-sampai yaitu Al-Quran menyebutkan demikian. Jika kemudian menisbatannya kalimat pertama, berarti ini lebih berbahaya dibandingkan fitnah-fitnah setelahnya. Kalau Anda terkena fitnah perempuan, harta benda habis. Dunia bisa boleh jadi habis. Dan yang lain bisa jadi habis. Atau segala sesuatu hal yang kita miliki boleh jadi habis kalau kita kena fitnah perempuan. Bukankah ada di tengah-tengah masyarakat kita, kadang-kadang anak perempuan bojone sampai nang dua kebelungan wedon. Dunia nentek kabeh, ya Bok. Karena fitnah yang paling besar nanti akan merusak sisi-sisi kehidupan seluruhnya. Sehingga Al-Quran menyebutkan fitnah yang pertama untuk hawa nafsu diantaranya adalah kecintaan kepada perempuan-perempuan. Karena bisa habis. Dan berikutnya,